menayangkan hal-hal yang patut diperbincangkan dalam bingkai sastra dan budaya. Inilah Omah Simak Channel. Dari Somoragen, Desa Joho, Rambanan, bersama Eno Kristianti Cipto Diharjo. Rue Binede, karya Putri Swastini Koster. Dua berbeda selalu ada, tarik-menarik di medan Kurusetra. Pikiran dan perasaan dalam pergulatan hidup. Ada pula penyela, sandiakala di antara siang dan malam, abu-abu di antara hitam dan putih. Siwa bertahta di pusat ketika Brahma naik menuju kobaran api, sementara Wisnu turun ke dasar curah air. Hidup ini Rue Binede, menghadapkan manusia pada pilihan karma. Dalam setiap karma tersurat pahala. Jiwa raga yang seimbang memiliki kekuatan memilih karma baik dari karma buruk, bagai memisahkan beras dari sekamnya. Hai teman-teman Omah Simak Channel, kita berjumpa kembali dalam kesejukan bulan Desember. Tentu teman-teman tahu ya, bulan Desember memiliki makna khusus bagi perempuan Indonesia. Ya, tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu, hari istimewa untuk mengingat dan menghargai peran kaum ibu bagi kehidupan. Teman-teman, sejarah peringatan Hari Ibu diawali dengan diadakannya Kongres Perempuan tahun 1928 di Yogyakarta. Salah satu keputusan kongres ini adalah dibentuknya organisasi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau disingkat PPPI. Tujuan organisasi ini antara lain untuk memajukan harkat dan martabat perempuan Indonesia sehingga mampu berperan dalam kehidupan rumah tangga, bangsa dan negara. Sehubungan dengan Hari Ibu tahun 2021 ini, Omah Simak Channel dengan bangga mengetengahkan Ibu Niputu Putri Swastini Koster, istri Gubernur Bali Wayan Koster, yang kiprahnya menjadi inspirasi bagi kaum perempuan. Niputu Putri Swastini Koster, sosok ibu bagi kedua putrinya, Niputu Dita Pertiwi dan Nimade Wibuti Bawani. Kedua putrinya dididik dalam tradisi dan nilai Hindu Bali sejak mereka tinggal di Jakarta. Masa Bapak Wayan Koster bertugas sebagai wakil rakyat di Senayan. Kini pun saat mengemban amanah rakyat Bali untuk memimpin Pulau Dewata, nilai-nilai Hindu Bali tetap diajarkan. Selain sebagai ibu bagi keluarga, jabatannya sebagai istri Gubernur Bali menempatkan putri menjadi ibu bagi seluruh masyarakat Bali. Dengan semboyannya, saya lakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Ia berhasil merengkuh masyarakat Bali melalui program PKK yang diembannya. Banyak kemajuan yang dicapai teman-teman, termasuk pemberdayaan kaum perempuan di segala bidang, terutama UMKM. Di bawah kepemimpinannya, Putri yang sejak belia aktif berorganisasi dan berkesenian, berhasil menghimpun dan memanage dengan baik kaum perempuan Bali untuk menggali dan mengembangkan potensi diri di berbagai bidang. Pergaulannya yang cukup luas, jauh sebelum menjadi istri hingga kini mendampingi Bapak Wayan Koster, memudahkannya melakukan pendekatan dan mendapat dukungan bagi program-programnya. Selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali,
dan juga Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Bali, banyak program pemerintah Provinsi Bali yang telah tercapai. Perhatian Putri Koster sebagai ibu bagi masyarakat Bali sangat besar, sehingga kehadirannya merupakan rahmat tersendiri bagi kaum perempuan Bali. Betapa tidak, ia berhasil memotivasi kaum perempuan untuk berperan di berbagai bidang yang dikuasai, misalnya bidang pertanian, kerajinan, perdagangan, bahkan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial yang mendukung program pemerintah. Atas prakarsanya, tenun rangrang khas Nusa Penida yang hampir punah dihidupkan kembali. Putri Swastini dengan gigih memasyarakatkan kembali tenun rangrang di berbagai kesempatan. Tak hanya tenun rangrang, berbagai tenun dengan berbagai motif khas Bali tak luput dari perhatian Putri Koster. Ia mengajak komunitas Cinta Kain Bali, KCKB, untuk ikut mensosialisasikan penggunaan kain tenun Bali di masyarakat. Ia juga berharap KCKB terus bergeliat dalam melestarikan tenun Bali dan berkegiatan sejalan dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali. Putri Swastini dan dunia kesenian tak akan dapat dipisahkan. Sebagai seniwati sekaligus penggiat seni sejak usia remaja, Putri Koster berhasil mengejawantahkan secara unik peran-peran keperempuanannya. Dengan getar seni dalam jiwanya, berpadu dengan keyakinan yang dihidupinya, ia menjalankan peran ibu dalam rumah tangga dan ibu bagi masyarakat Bali. Boleh dikata, nilai-nilai hidup Bali dan darah senilah yang mengaliri semua program dan kegiatannya selaku istri seorang pejabat negara. Teman-teman, Oma Simak Channel beruntung mendapat kesempatan berbincang-bincang secara daring dengan Ibu Putri Swastini Koster, mengingat kesibukan beliau sangat padat. Baik teman-teman, ikuti ya perbincangan kami. Yuk, Om Swastiastu Ibu Putri. Senang melihat kegiatan Ibu yang tampaknya berdampak besar bagi masyarakat Bali, khususnya kaum perempuan. Saya selalu mengikuti dari jauh loh kiprah Ibu yang keren. Timbul pertanyaan di benak saya, Bu. Bagaimana Ibu dapat berperan secara maksimal sebagai ibu bagi kedua putri Ibu di antara kesibukan Ibu yang begitu padat sebagai istri gubernur? Maksimal menurut diri saya ya Mbak Deno ya. Karena kalau maksimal ukuran orang lain barangkali saya belum bisa memenuhi tuntutan seperti itu. Tetapi kembali seperti tadi bahwa apa yang saya lakukan itu ya mengalir-mengalir saja. Tidak ada yang istimewa, tidak yang khusus mengatur waktu. Oh sekarang untuk anak, sekarang untuk kegiatan, tidak mengalir. Bahkan di sela-sela waktu Titi yang memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya, apa yang dilakukan oleh ibunya itu merupakan bagian dari tanggung jawab pribadi per pribadi. Begitu juga dengan anak-anak bahwa dia harus melaksanakan tugasnya sebagai seorang putra putri yang harus menjadi putra putri yang suputra untuk keluarganya. Karenanya tanggung jawabnya, kewajibannya memang dia harus belajar, ya dia belajar dengan tekun. Suatu saat dia harus bekerja, dia bekerja dengan baik itu. Dulu anak-anak masih kecil, masih membutuhkan sentuhan kasih sayang Titiang, ya Titiang diberikan kesempatan untuk tetap berada di rumah sebagai ibu rumah tangga. Jadi full itu tugas-tugas di ranah domestik. Ketika itu suami Titiang masih di DPR RI, jadi kegiatan sebagai istri seorang anggota dewan itu tidak terlalu sibuk. Ketika anak-anak itu masih SD, SMP, SMA, bahkan Titiang berada di rumah. Jadi anak-anak merasa sangat nyaman ketika misalnya dia pergi sekolah, Titiang lepas, dia datang dari sekolah, Titiang ada di rumah.
itu sudah cukup sehingga ketika dia remaja dia merasa oh iya, orang tua terutama ibu saya itu sangat memperhatikan dengan sentuhan kasih sayangnya. Nah, ketika anak-anak sudah kuliah sekarang, dia sudah mulai bisa berkegiatan sendiri, lebih mandiri dalam kegiatannya, tidak mesti ngekor-ngekor ya sama ibunya gitu. Malah sekarang agak susah, Titiang mau ngajak gitu, misalnya kangen nih jalan sama anak, jadi kadang-kadang waktunya nggak cukup. Tetapi lebih dari semua itu, Titiang berlatih dan merasakan bahwa ketika hati kita selalu tertanam untuk ketulusan untuk putra-putri kita, dia seperti frekuensi yang pasti nyambung. Anak kita juga akan merasa seperti itu. Jadi walaupun misalnya anak lagi kuliah di tempat yang berbeda, Titiang berada di Bali dengan segala kegiatan yang padat, tetapi teknologi canggih bisa menghubungkan kita setiap saat. Dan lebih dari itu adalah di dalam pikiran dan hati Titiang selalu ada doa. Kan? Tiang pikir juga seperti halnya Mbak Denok kan merasakan hal seperti itu. Jadi tidak ada yang istimewa, Titiang khusus mengatur waktu. Oh sekarang untuk anak, sekarang untuk kegiatan, tidak mengalir. Setuju Bu, dalam mendampingi putra-putri kita memang perlu mengedepankan ketulusan kasih sayang, bukan sekadar kehadiran secara fisik. Bagaimana dalam melaksanakan peran Ibu bagi masyarakat Bali? Adakah nilai-nilai atau falsafah hidup yang menjadi pegangan Ibu Putri? Sebenarnya tidak ada yang khusus sih yang Titiang pakai ketika melaksanakan tugas-tugas saat ini sebagai pendamping dari Bapak Wayan Koster selaku Gubernur Bali. Tetapi rupanya alam seperti sudah menuntun, menyiapkan dari awal bagaimana Titiang pribadi bisa memunculkan kekuatan-kekuatan dalam diri ketika melakukan hal-hal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab. Pikiran Titiang ketika melakukan kegiatan-kegiatan itu pasti fokus mencapai pada tujuan. Kemudian tulus kita melakukannya, itu menimbulkan kekuatan, energi, dan kegembiraan di dalam hati. Dan lurusnya tidak tergoda oleh hal-hal lain, apalagi yang bersifat pragmatis. Jadi hal-hal seperti itu sudah rutin Titiang lakukan dari hal yang terkecil. Hingga sekarang pun ketika Titiang harus melakukan tugas-tugas sebagai pendamping Gubernur Bali, Titiang punya tugas ex officio sebagai ketua tim penggerak PKK, sebagai ketua Dikranasda, itu ada tanggung jawab, maka hal yang fokus, tulus, dan lurus itu selalu ada di dalam diri, menemani setiap langkah dan gerak Titiang ketika harus melakukan tugas-tugas. Nah, hal-hal lain lagi itu adalah Titiang terlahir sebagai anak bangsa dengan adat ketimuran dan utamanya di Bali. Tentunya petuah-petuah, tuntunan-tuntunan, ajaran-ajaran dari agama yang Titiang peluk dan juga tuntunan dari para tetua kita di Bali itu sangat mewarnai gerak dan langkah Titiang. Seperti misalnya dari kecil di lingkungan adat, kami diajarkan bagaimana sesungguhnya bergotong royong itu. Tidak hanya dalam ucapan-ucapan kita bergotong royong, tetapi action. Nah, jadi selalu dituntun kami seperti itu. Bagaimana kita juga selalu menyesuaikan hal-hal yang kita lakukan dengan yang namanya dese kale patre. Jadi tempatnya di mana, waktunya kapan, kita mestinya bagaimana, itu selalu mewarnai setiap langkah Titiang. Kemudian ada hal lain juga ketika Titiang hidup di lingkungan masyarakat adat yang begitu kuat, Titiang diajarkan sebenarnya tidak jauh dari hal gotong royong yang namanya
parasparo, sarpenaye, selunglung, sebayantake, segilik, seguluk, seperti itu. Jadi kita diajarkan untuk selalu seia sekata, satu pandangan, satu tujuan, satu sinergi, satu kekuatan, bagaimana bersuka duka, selunglung sebayantake. Jadi hal-hal yang di dalam kehidupan itu yang membuat dan meringankan tugas kita. Jadi sebenarnya itu skopnya masih gotong royong. Ya, jadi itu yang kental mewarnai hal-hal mendasar di dalam setiap gerak dan langkah Titiang ketika sampai di posisi ini. Walaupun sebenarnya Titiang sendiri kan tidak pejabatnya langsung, tetapi kekuatan itu hadir untuk mendukung dan menyukseskan apa yang dilakukan oleh suami Titiang selaku Gubernur Bali. Kemudian ketika Titiang remaja itu Titiang sekolahnya di SMA Negeri 1 Denpasar. Itu ada motonya Karmani Evadikaraste Mapalesu Kadasana gitu. Jadi yang kurang lebih artinya tugasmu adalah bekerja tanpa harus menghitung-hitung apa yang kamu dapatkan dari pekerjaan itu. Artinya apa? Yaitu seperti hal pertama yang Titiang sampaikan, kita mesti fokus. Kalau udah kerja, ya kerja aja. Seperti sekarang Niki, Titiang harus bekerja, mengimbangi tugas-tugas Bapak Gubernur, turun ke masyarakat, membawa sentuhan-sentuhan kasih dan cinta untuk masyarakat agar mereka menjadi damai hatinya, bahkan bisa menjadi lebih sejahtera secara ekonominya. Nah, itu hal-hal itu mesti Titiang lakukan, fokus. Nah, jadi fokus pada tujuan. Sehingga ketika tujuan itu sampai, yang lain-lainnya otomatis. Semesta pasti akan memberikan bahwa akan ada penghargaan di dalamnya. Dan yang berikutnya juga yang melandasi gerak langkah Titiang sekarang Niki itu adalah ajaran dari orang tua. Kita selalu berupaya bahwa hidup kita ini adalah berjuang. Kita berjuang, berkarma, tetapi kudu berserah diri. Jadi hasilnya itu nanti semesta, yang Maha Pencipta yang akan menentukan hasilnya. Jadi ketika Titiang melakukan sesuatu sudah terbiasa, jadi bekerja saja bahwa tujuan saya adalah sampai di A, Titiang sampai di A. Hal-hal lainnya Titiang berserah kepada kekuatan semesta ini. Jadi berserah itu bahkan sampai saat ini Titiang rasakan itu kita mengikuti alur alam, alur semesta. Jadi seperti air yang mengalir akhirnya, dan alirannya akan sampai di muara tujuan kita. Jadi kurang lebih seperti nikah Mbak Deno, ya, jadi falsafah-falsafah hidup yang ada dan tersimpan di dalam memori Titiang ketika sekarang harus menjadi orang tua, menjadi ibu bagi masyarakat Bali. Jadi itu Titiang juga baru menyadari rahasia alamnya, bahwa dari dulu Titiang sudah dituntun melakukan kegiatan-kegiatan yang selalu mengutamakan, mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Berkaitan dengan Hari Ibu nih Bu, bagaimana pendapat Bu Putri tentang peranan dan gerakan kaum perempuan saat ini, khususnya yang ada di Bali? Kita tidak fokus pada perkembangannya, tetapi pada dua sisi. Bagaimana Bali itu masih kuat berakar pada tradisinya, tetapi juga bisa mengikuti perkembangan kemajuan zaman, modernisasi. Jadi tradisi Bali yang sudah begitu kuat, begitu adiluhung dan juga sangat dikenal, tetap bertahan. Manusia-manusia Bali tetap berada pada adat dan tradisinya, tetapi mereka juga adalah sumber daya manusia yang modern, mengikuti perkembangan zaman, teknologinya, perekonomiannya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Termasuk kalau kesenian udahlah, bahkan kayu yang udah lapuk aja akan bisa menjadi hasil karya seni. Jadi
keseimbangan, imbang dan ngimbang inilah yang dibutuhkan kekuatan dari pola pikir sejatinya masyarakat Bali saat ini. Karena kecenderungannya ketika kita mengejar modernisasi, ikut larut pada situasi modern, kita cenderung meninggalkan akar tradisi kita. Karena kemudian apalagi pola pikir kita, apa sih tradisi itu kuno gitu kan. Yang begini udah nggak update lagi, kita harus begitu sekarang. Dalam semua hal, dalam berkesenian, dalam tatanan hidupnya, dalam memakai sumber dayanya, dan dalam perilaku, tingkah laku sehari-hari di masyarakat. Jadi ketika kita sudah meninggalkan itu, ya dia akan hilang. Ini yang harus dipertahankan. Karenanya sekarang ini Bapak Gubernur hadir dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali. Jadi kalau titiang pribadi itu mengartikan bagaimana kita yang ada di Bali sekarang ini bangunkan kembali kesadaran kita. Bagaimana sejatinya menjadi orang Bali yang harus membangun Bali yang dibutuhkan oleh Bali dan masyarakatnya. Jadi itu supaya kita bisa menuju Bali era baru tapi pada tatanan kehidupan yang sejatinya sudah diwariskan oleh para penggelingsir kita zaman dulu. Jadi semisal ini penggelingsir kita meninggalkan, mewariskan kepada anak cucunya, pada warih-warihnya, pada generasi penerusnya hasil-hasil kesenian, baik itu seni tari, seni karawitan, kriya dan lain sebagainya. Bahkan itu sangat khas, sangat bisa dibedakan mana karya anak Bali. Jadi betapa luhurnya, betapa cerdasnya itu yang namanya penggelingsir kita mewariskan hal-hal yang ada dalam diri mereka kepada kita. Nah sekarang jangankan kita bisa menambah kecerdasan itu, menghadirkan juga kecerdasan kita, bahkan kalau merawat saja kita tidak mampu, tentunya kita harus menjadi malu pada para penggelingsir kita. Kedepannya titiang pikir bukan berkembang dalam artian harus mengikuti tuntutan zaman yang diperlukan Bali, tetapi berkembang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat Bali dan Bali itu sendiri. Jadi kendala-kendalanya sesungguhnya tidak ada. Bali sangat bisa mengikuti perkembangan zaman. Sampai saat ini buktinya Bali masih pada tradisinya yang kuat. Tetapi jangan ada kekuatan-kekuatan yang justru ingin mematikan hal tersebut. Banyak kita sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Salah satu saja. Hal kecil yang titiang lihat. Bagaimana para penggelingsir kita dulu mewariskan satu warisan karya mereka, aksesoris-aksesoris mereka yang dibuat dari bahan emas dan perak. Ukirannya sangat khas. Kemanapun dibawa, orang akan tahu ini ukiran Bali, ini karya Nak Bali. Jadi seperti itu. Nah sekarang karena tuntutan bisnis, karena tuntutan ekonomi, atau karena ketidaktahuan para pelaku UMKM di Bali misalnya, mereka melihat hal-hal yang baru bagi mereka di luar sana, kemudian dibawa ke Bali, lalu kemudian mereka melakukan hal yang sama dan meninggalkan tata cara apa yang diwariskan. Mereka lalu membuat aksesoris dari produk logam yang kualitasnya masih di bawah dari perak, tembaga, dan bahkan kuningan. Yang konon jenis logam seperti itu tidak bisa diukir, dia hanya bisa dicetak. Nah kita ketika mencetak kan kemampuan mengukir lama-lama tidak dibutuhkan. Nanti takutnya tidak ada regenerasi, tidak ada anak-anak milenial Bali sekarang yang mau ngukir lagi karena tidak ada memberi harapan hidup di situ. Jadi kita sudah asik menjual barang-barang imitasi yang kelihatannya gemerlap tetapi sesungguhnya nilai di dalamnya itu sudah nol besar bagi titiang itu. Jadi itu barang yang mudah saja dibikin, dicetak, kemudian bahkan kualitasnya kurang. Nah, lalu kita tinggalkan kekayaan warisan nenek moyang kita yang begitu berkualitas, lalu kita meniru hal begitu. Suatu saat kita akan disebut oleh anak cucu kita, generasi tahun di abad kesekian
menghilangkan warisan yang adiluhung. Mereka menggantinya dengan begini. Betapa malunya kita seperti itu. Nah, itulah yang ingin dimunculkan kembali oleh Bapak Gubernur, mengetuk hati setiap orang. Nak Bali, dalam artian Nak Bali itu adalah apapun sukunya, apapun agamanya, tetapi mereka ada di Pulau Bali ini, hidup dan berkehidupan di sini, itu punya kewajiban ikut melestarikan. Terima kasih Bu Putri, ini percakapan yang sangat bergizi untuk teman-teman Oma Simak Channel. Sebelum berpisah Bu, di Hari Ibu tahun ini, adakah yang ingin Ibu sampaikan? Silakan Bu. Ibu itu adalah simbol kasih sayang, bahwa ibu itu, perempuan itu adalah simbol kecerdasan, simbol yang namanya kesejahteraan, kemakmuran, kemudian simbol kebijaksanaan, bahkan simbol keadilan. Jadi kita hargai pada wujud dan sosok ibu kita. Kenapa ibu kita? Ya karena ibu kitalah yang sudah berjuang seperti itu sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berguna untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi caranya di Hari Ibu, di samping hal besarnya adalah mengevaluasi diri bahwa apa yang harus kita lakukan lebih baik untuk masyarakat kita ke depannya, memberikan ya seikat bunga mawar untuk ibu, berikan hadiah-hadiah kecil yang menyenangkan hati ibu kita, karena ibu adalah figur guru dalam kehidupan. Kalau kita di Bali dalam ajaran-ajaran pengelingsir nyebutnya, kalau ibu di rumah sebagai ibu rumah tangga, beliau adalah guru rupake, guru orang tua yang melahirkan kita, disebutnya guru rupake. Ketika seorang ibu adalah pengajar di sekolah, beliau juga punya peran sebagai guru pengajian, guru yang memberikan ilmu dan pengetahuan untuk hidup kita yang lebih baik di masa depan. Atau seorang ibu yang kebetulan di pemerintahan menjadi kepala dinas, menjadi sekda, atau bahkan menjadi gubernur, beliau adalah guru wisese, pemerintah. Itu figur beliau. Dan guru yang terakhir dari sebutan sang catur guru yang mesti kita taati, kita hormati, kita patuhi, tidak boleh durhaka, adalah guru swadhyaya, Tuhan yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta. Jadi kalau kita di Bali dituntun dengan ajaran seperti itu, kita mesti menghormati sang catur guru. Nah, jadi hal-hal kecil itu kita berikan sentuhan kepada ibu bahwa kita menghormati perjuangan beliau, membesarkan kita, caranya berterima kasih. Kita hendaknya meniru langkah ibunda kita untuk menjadi ibu yang baik juga bagi anak-anak, menjadi istri yang baik bagi suami kita, menjadi figur yang berguna untuk masyarakat kita. Demikianlah teman-teman Oma Simak Channel, sosok perempuan yang menginspirasi kaumnya di masa ini. Membicarakan kiprah Putri Suwastini Koster memang tak akan kehabisan kata. Oleh karena itu, pada episode mendatang, Oma Simak Channel akan kembali mengajak teman-teman untuk memperbincangkan tokoh perempuan yang satu ini, khususnya kiprahnya di bidang kesenian. Jika teman-teman seniman punya pengalaman menarik dengan Ibu Putri Koster, silakan teman-teman mengisahkannya dalam bentuk video pendek berdurasi sekitar 3-5 menit dan mengirimkannya kepada Oma Simak Channel melalui email di bawah ini. Sampai di sini jumpa kita teman-teman. Sampai jumpa pada episode mendatang. Simak terus. Dah.